Faimiun bangkit kemudian bersuci dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk membinasakan pohon kurma besar itu. Allah mengirimkan angin kencang yang membuat pohon itu tercerabut ke akar-akarnya dan kemudian tumbang. Maka orang-orang Najran pun masuk dan memeluk agama yang dia peluk. Dan Faimiun membawa mereka pada syariah Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah itu terjadilah peristiwa-peristiwa penyimpangan yang menimpa atas pemeluk agama mereka di berbagai negeri. Maka sejak saat itu pun muncul agama Kristen di negeri Najran di negeri Arab. Ibnu Ishaq berkata, inilah yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih tentang orang-orang Najran. Abdullah bin Samir dan peristiwa Ashabul Ukhdud. Ibnu Ishaq berkata, telah meriwayatkan kepadaku Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi, sebagaimana hal ini juga dituturkan oleh penduduk Najran kepada saya tentang penduduknya. Sesungguhnya penduduk Najran mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala di sebuah desa yang berdekatan dengan Najran. Najran artinya desa besar di mana penduduk berpusat di sana. Ada seorang ahli sihir yang mengajari sihir pemuda-pemuda Najran. Tatkala Faimiun datang ke sana, dia tidak menyebutkan namanya kepada saya sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih. Mereka berkata, ada seorang lelaki singgah di sana dan membangun sebuah kemah antara Najran dan desa di mana seorang ahli sihir berasal. Orang-orang Najran mengirimkan anak-anak mereka kepada ahli sihir ini untuk belajar sihir pada mereka. Samir mengirimkan anaknya yang bernama Abdullah bin Samir. Demikian pula halnya dengan penduduk lainnya. Setiap kali Abdullah melewati orang yang berada di dalam kemah itu, dia sangat kagum terhadap sholat dan ibadahnya, sehingga membuat mampir di sana dan mendengar nasihat-nasihatnya hingga akhirnya dia masuk Islam dan mengesahkan Allah dan menyembahnya. Kemudian dia menanyakan padanya tentang syariah-syariah Islam, sehingga tatkala dia sudah demikian paham tentang syariah itu, maka dia kini mulai bertanya al-Islam al-Azam, zat yang maha agung. Walaupun dia mengerti akan hal ini, dia sengaja merahasiakannya padanya. Dia berkata, wahai sepupuku, kau tidak akan mampu menanggungnya. Saya khawatir kau tidak cukup kuat untuk memikul beban ini. Sementara Samir ayah Abdullah tidak mengira anaknya telah melakukan itu. Dia hanya menyangka bahwa anaknya telah melakukan sesuatu yang lain. Dia hanya berpikir bahwa anaknya pergi ke tukang sihir itu sebagaimana dilakukan oleh anak-anak lainnya. Tatkala Abdullah menyadari bahwa sahabatnya itu penghuni kemah merahasiakan ilmu dan dia khawatir dirinya tidak sanggup memikul bebannya, maka dia segera mengumpulkan beberapa tongkat kecil. Lalu dia menuliskan semua nama-nama Allah yang dia ketahui hingga tidak tersisa satu nama pun. Untuk setiap satu tongkat dia tuliskan satu nama Allah. Tatkala dia telah sempurna, dia menyalakan api lalu dia mulai melempar tongkat-tongkat itu satu persatu. Hingga tatkala dia sampai pada nama teragung Ismul Azam, dia melemparkannya ke dalam api. Tongkat itu pun melayang hingga dia keluar dari api itu tapi bekas apapun. Maka dia pun mengambil tongkat itu lalu dia datang menemui sahabatnya dan memberitahukan bahwa dia telah tahu tentang Ismail Azam yang selama ini dia rahasiakan. Faimiun berkata, dia adalah demikian. Bagaimana cara engkau mengetahuinya? Maka dia pun memberitahukan tentang apa yang dia lakukan. Faimiun berkata, wahai saudaraku, kau telah mendapatkannya, maka jagalah dia atas dirimu saja. Walaupun saya pikir engkau tidak akan melakukan itu.
Maka setiap kali Abdullah bin Samir memasuki Najran dan dia bertemu dengan seseorang yang sedang sakit, maka dia akan berkata, "Wahai hamba Allah, maukah engkau mentauhidkan Allah dan memasuki agama saya?" Dan aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit yang engkau derita. Orang itu akan menjawab, "Ya." Maka dia pun mengesahkan Allah dan masuk Islam. Lalu dia mendoakan dan sembuh sampai tidak ada seorang pun yang sakit di Najran kecuali dengan mendatanginya dan sering menelusurinya dan mendoakannya, dan orang itu pun sembuh. Hingga akhirnya peristiwa itu dilaporkan kepada Raja Najran dan dia pun dipanggil. Raja itu pun berkata, "Kau telah merusak keadaan penduduk negeri ini dan kau telah melakukan perbuatan yang berseberangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku. Maka aku akan cincang engkau." Abdullah bin Samir berkata, "Kau tidak akan pernah melakukan hal itu." Ibnu Ishaq berkata, maka dia pun memerintahkan orang-orangnya untuk membawakannya ke sebuah gunung yang panjang. Kemudian dia dilempar dengan kepala di bawah dan dia pun jatuh ke bumi tapi tidak mengalami luka apapun. Kemudian dia dibawa ke perairan Najran, sebuah lautan di mana tidak ada sesuatu pun yang jatuh ke dalamnya kecuali akan binasa. Maka dia pun dilempar ke dalamnya, namun kembali dia keluar dari laut itu dengan selamat. Tatkala dia berhasil menang atas raja itu, Abdullah bin Samir berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sanggup untuk membunuhku hingga engkau mentauhidkan aku. Hendaknya engkau beriman dengan apa yang aku imani, karena sesungguhnya jika engkau melakukan itu, maka engkau akan diberi kemampuan untuk membunuhku." Ibnu Ishaq berkata, maka raja itu pun mentauhidkan Allah dan melakukan syahadat sebagaimana syahadat Abdullah bin Samir. Kemudian raja itu memukulnya dengan sebuah tongkat yang ada di tangannya, yang kemudian membuatnya terluka dengan luka kecil, dan dia pun terbunuh. Kemudian raja itu pun meninggal dunia. Peristiwa ini telah membuat penduduk Najran memeluk agama Abdullah bin Samir, sesuai dengan ajaran Isa bin Maryam yang ada di dalam Injil dan hukumnya. Kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagaimana penyimpangan sebelumnya. Dari sinilah sebenarnya asal-usul agama Kristen di Najran. Wallahu a'lam. Ibnu Ishaq berkata, inilah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quraisy dan sebagian dari penduduk Najran tentang Abdullah bin Samir. Wallahu a'lam, di mana yang paling benar adanya. Maka berangkatlah Zunuwas dengan pasukannya dan mengajak mereka untuk memeluk agama Yahudi dengan memberi dua pilihan pada mereka, masuk Yahudi atau dibunuh. Mereka pun memilih untuk dibunuh. Maka mereka pun dimasukkan ke dalam parit dan dibakarlah orang yang dibakar di antara mereka dengan api. Ada pula yang dibunuh dengan pedang lalu mereka dicincang. Hingga jumlah orang yang dibunuh mencapai sekitar 20.000. Mengenai Zunuwas dan tentaranya, Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya, junjungan kita semua Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Buruj ayat 4-8. Ibnu Hisham berkata, Al-Ukhdud adalah lubang yang memanjang di bumi seperti parit atau anak sungai dan yang serupa dengannya. Sedangkan plural dari kata Ukhdud adalah Al-Hadid. Zuruma berkata yang namanya adalah Hoilan bin Uqbah.
salah seorang Bani Adi bin Munaf bin Ud bin Tanija bin Ilyas bin Mudhor. Dari tanah Irak yang melintang antara pohon kurma dan padang gersang ada sebuah air Ukhdud. Arti Ukhdud dalam bait di atas diartikan sebagai bekas pedang atau bekas pisau di kulit atau bekas cambuk, dan jamaknya adalah al-ahdid.